Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayanto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Bantul. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Di dalam koneksi antar materi ini, pertanyaan yang pertama adalah peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, mengkaitkan antara konsep-konsep inti budaya positif dengan visi guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak, serta filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan cara mempertebal nilai-nilai murid sesuai dimensi profil belajar Pancasila. Hal ini bisa dicapai dengan merumuskan visi sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian visi tersebut diwujudkan menjadi program-program sekolah yang mencerminkan budaya positif. Setelah itu, saya harus melakukan peran guru penggerak untuk menerapkan budaya positif yang telah disusun menjadi program sekolah, serta menularkannya kepada sesama guru, rekan sejawat, warga sekolah, dan juga siswa. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah saya diminta untuk melakukan refleksi dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut ini. Pertanyaan yang pertama adalah pemahaman saya mengenai konsep-konsep inti dalam modul 1.4 budaya positif. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 mengenai budaya positif. Materi yang sudah saya pahami adalah berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah mengenai penghargaan. Ternyata penghargaan memiliki dampak yang kurang baik bagi penumbuhan motivasi diri, yaitu bisa merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Secara lebih detail, materi mengenai budaya positif adalah sebagai berikut. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri dapat mengontrol diri dalam segala tindakan, membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, atau hukuman. Kemudian konsep yang kedua adalah mengenai teori kontrol, di mana dalam teori kontrol ini disebutkan bahwa realitas atau kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Gambaran setiap orang berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Oleh karena itu, kolaborasi dan konsensus dibutuhkan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam teori kontrol ini, model berpikir yang digunakan adalah model berpikir menang-menang. Konsep selanjutnya mengenai teori motivasi, bahwasanya perilaku manusia itu didasarkan pada 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Sedangkan penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan memberikan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Konsep selanjutnya adalah mengenai posisi kontrol guru, di mana ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, penghukum dan pembuat rasa bersalah akan membuat stigma negatif pada diri siswa, sedangkan posisi teman, pemantau, dan manajer akan menumbuhkan stigma yang positif dalam diri siswa. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima,
kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Konsep selanjutnya adalah mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang terakhir, konsepnya adalah mengenai segitiga restitusi, di mana guru berperan sebagai manajer dengan menggunakan tahap restitusi sebagai berikut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang kedua terkait refleksi adalah setelah mempelajari modul 1.4, perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah adalah menyadari bahwasanya setiap tindakan yang dilakukan oleh murid memiliki alasan tertentu, dan itu berhubungan dengan kebutuhan dasar mereka sebagai murid. Saya harus bisa menggali informasi tersebut dengan cara mengambil posisi kontrol yang baik, yaitu sebagai manajer. Pertanyaan yang ketiga terkait pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif adalah saya pernah menangani siswa yang berbicara kasar kepada gurunya. Guru tersebut merasa emosi dan langsung meninggalkan kelas. Sebagai wali kelas, saya langsung memanggil siswa tersebut. Posisi kontrol yang saya gunakan adalah sebagai manajer. Saya melaksanakan langkah segitiga restitusi berupa menstabilkan keadaan, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Ketika menangani siswa yang berbicara kasar kepada gurunya, saya merasa sangat antusias untuk menggali lebih dalam mengenai kebutuhan siswa tersebut. Ternyata siswa memiliki berbagai motif. Saya juga merasa senang karena salah satu siswa tersebut memiliki keyakinan terhadap nilai kebajikan universal, bahkan mau memahamkan kepada temannya yang juga terlibat pada kasus ini. Akhirnya saya merasa lega karena siswa berinisiatif untuk meminta maaf kepada gurunya dan guru yang bersangkutan juga memberikan respon yang baik. Pertanyaan yang kelima terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep budaya positif, hal yang sudah baik adalah saya sudah bisa membangun komunikasi yang bermakna dengan siswa sehingga siswa bisa terbuka terhadap permasalahannya. Kemudian hal yang perlu diperbaiki adalah dalam hal mengambil posisi kontrol guru. Terkadang saya masih berada di posisi teman maupun posisi pemantau, sehingga kurang bisa menggali informasi dalam diri siswa. Pertanyaan yang keenam, sebelum mempelajari modul 1.4, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah teman dan pemantau. Saat berada di posisi tersebut, saya merasa tidak puas dan kurang berharga di mata siswa. Mereka hanya mengetahui letak kesalahannya tanpa tahu solusi apa yang bisa digunakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dan setelah mempelajari modul 1.4, saya selalu berusaha untuk berada pada posisi kontrol manajer. Saat berada di posisi tersebut, saya merasa sangat puas dan merasa menjadi sosok yang penting bagi siswa. Komunikasi yang terbangun dengan mereka juga menjadi lebih bermakna, bukan hanya sekedar formalitas semata. Pertanyaan yang ketujuh, sebelum mempelajari modul 1.4, saya pernah melakukan segitiga restitusi. Akan tetapi, tahap yang saya lakukan hanya sekedar melakukan validasi terhadap kesalahan. Dulu juga saya belum memahami bahwa apa yang saya lakukan merupakan bagian dari tahap segitiga restitusi. Selanjutnya pertanyaan yang kedelapan adalah hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah adalah dengan mempelajari budaya sopan santun dan unggah-ungguh sebagai orang Indonesia. Kita tahu bahwasanya Indonesia terkenal dengan sopan santun dan unggah-ungguhnya. Indonesia terkenal dengan keramah tamahannya. Dengan mempelajari hal tersebut, kita akan menjadi semakin bangga bahwasanya Indonesia memiliki nilai-nilai kebajikan yang luhur dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Selain itu, kolaborasi antara orang tua dan sekolah juga perlu dilakukan agar terjadi kesinambungan dalam penerapan budaya positif baik di sekolah maupun di keluarga. Sekian paparan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Terima kasih dan salam guru penggerak.